mendidik dia untuk melihat dia kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu itu jawabannya di dalam Tuhan, begitu. Nah, dengan caranya apa ya? Menemani dia sebagai kita mengasihi dia, mengasihi gambaran rupa Allah. Shalom fans, welcome back to podcast Asik. Aduh senangnya ikut Kristus. Episode ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering banget nih dirasain oleh mahasiswa. Nah, maka dari itu simak terus videonya ya fans. Perkenalkan, aku Cecia. Di sini aku akan menemani kalian sepanjang video ini. Nah, tapi aku di sini nggak sendirian karena aku bersama narasumber. Salam Kak. Halo. Boleh perkenalkan nama kakak, jurusan dan angkatan? Kenalin, nama aku Dodi Kurniawan ya. Teman bisa panggil Dodi, Bang Dot, Mas Dot. Rata-rata sih anak-anak PMK manggilnya ya Mas Dot atau Bang Dot ya, bebas sih. Terus angkatan 17 dan jurusan psikologi. Kenapa sih Kak alasan Kak Dodi memilih jurusan psikologi? Oh iya, karena itu kan keinginan dari SMP sih, keinginan dari dulu waktu SMP pikir kalau ke IPA kayaknya kurang cocok gitu ya, karena banyak hitungan dan segala macamnya gitu. Tapi kalau ke akuntansi juga sama aja gitu. Jadi makanya cari yang lebih sosial. Kalau sosiologi terlalu luas, jadi carinya yang lebih sempit lagi ke psikologi. Akhirnya namanya di SMA kelas 1, SMA kelas 2 baru putusin mau ambil psikologi kuliah. Berarti sudah emang dari diri sendiri ya Kak? Selama Kak Dodi perkuliahan, selama menjalani perkuliahan, itu Kak Dodi pernah ikut organisasi atau kepanitiaan? Iya, pernah sih, perlu disebutin? Iya, oh ya. Waktu di tingkat pertama itu Hima sama Sigma gitu, sama Sigma. Terus di tingkat kedua itu nambah satu lagi PMK, jadi 3. Terus di tingkat yang ketiga berarti itu cuma PMK tapi sama di Hima jadi DPO gitu. Sisanya tingkat 4 dan seterusnya ya DPO dan jadi anggota sekarang. Kalau kepanitiaan sih ya, karena pengurus itu mesti wajib jadi panitia, jadi ya nggak bisa dihitung sih kalau panitia. Jadi ya anggap aja itu by default lah, standarnya demikian gitu. Wah, banyak juga ya Kak. Selama Kak Dodi mengikuti kepengurusan, kepanitiaan, terus perkuliahan, itu sempat nggak sih Kak buat ngerasa semuanya itu capek atau lelah pikirannya kayak gitu? Dulu sih pernah sih, karena waktu COVID terutama, itu betul-betul apa ya, mentok gitu, karena posisi juga mimpin PMK, jadi betul-betul kayak nggak tahu jalan keluarnya kayak gimana gitu ya. Walaupun pasti ada support sih, terutama dari Marta, dari PI yang lain juga gitu ya, dan kader-kader yang lain juga selama COVID tadi itu. Tapi beban itu kan dipikirkan lebih banyak, itu kan porsinya dari PI ya, terutama ketua 1, ketua 2. Jadi makanya di saat itu memang merasa capek, maksudnya bukan lebih ke arah capek karena fisik ya, tapi capek karena pikirannya terlalu banyak. Terus juga kuliahan pertama kali online, COVID itu nggak bisa kemana-mana gitu kan, itu betul-betul pengalaman yang cukup stressful sih di saat itu. Tapi ya anugerah sih akhirnya bisa lewatin itu semua. Nah, jadi sebelum di podcast ini kami sempat mengadakan survei gitu Kak di Instagram. Nah, itu survei yang kami adakan tuh ada 2. Yang pertama itu seberapa streskah mahasiswa sekarang ini. Nah, dari respondennya tuh ada 37 orang dan 26-nya tuh merasa dia tuh stres berat. Nah, 7 orangnya itu ada di stres sedang. Kalau di bahasa
yang di internet tuh moderate stress. Hmm. Nah, kalau yang 4 orangnya lagi itu stres ringan. Nah, karena banyak banget nih Kak yang mengalami stres berat, menurut Kak Dodi sendiri itu eh, burnout itu apa sih Kak? Oh ya, burnout ya, aku coba buka di ini ya, definisi dari WHO ya. Ya, burnout itu adalah, ini aku terjemahkan secara bebas ya. Burnout itu adalah sindrom yang dikonsepkan atau dicirikan dengan hasilnya itu adalah stres yang berat di lingkungan kerja ya, yang itu tidak terkelola gitu. Jadi maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah burnout itu istilah mungkin lebih sederhananya ya mentok gitu ya kali ya. Mentok atau mungkin ya kalau bahasa sehari-hari mungkin lebih ke kalau bahasa kasar ya mungkin fakta mungkin fakta gitu. Jadi mungkin lebih ke arah terbakar gitu. Makanya juga mentok. Jadi maksudnya itu adalah dia itu betul-betul kayak otaknya itu panas gitu ya, rasanya itu panas dalam diri gitu. Dan itu biasanya mengganggu aktivitas, mengganggu pikiran gitu ya, karena itu membuat orang itu akhirnya quote unquote stuck di situ. Berarti di sini ada nih Kak yang bilang kalau burnout itu lelah secara fisik, terutama emosional karena melakukan pekerjaan yang terus-menerus. Berarti itu bisa dikatakan burnout juga atau? Iya, kalau dikatakan tadi kerja terus-menerus ya, lelah secara fisik ya dan emosional ya, bisa dikatakan demikian. Tetapi aku lihatnya sih burnout itu bukan hanya dicirikan di dalam, maksudnya bukan hanya karena satu faktor dan bukan hanya karena pekerjaan yang berulang terus menerus begitu ya, enggak, karena ada aspek di mana itu ada bebannya, ada stres di dalam kerjaan yang tidak terkelola dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita berbicara pekerjaan yang terus menerus dan membuat kita lelah dan capek mungkin begitu ya, aku pikir sih ada baiknya kita melihat bahwa mungkin itu kebosanan, bisa jadi kebosanan begitu ya. Jadi bosan, terus mungkin butuh sesuatu yang refreshing gitu ya, atau mungkin ya orang kurang piknik gitu ya, atau mungkin orang ya kurang tamasya aja mungkin kalau kayak orang kayak gitu ya. Kurang healing ya Kak? Kalau healing tuh terkadang salah disalahgunakan ya. Aku sendiri berpegang bahwa healing itu kita pakai untuk orang-orang yang memang betul-betul mengalami gangguan dan memang betul-betul dia itu memerlukan memerlukan suatu hal yang membuat dia itu bisa sembuh. Dan kalau kita dalam konteks orang-orang yang normal, kita mahasiswa yang nggak mengalami gangguan dan tidak didiagnosis mengalami gangguan gitu ya, ya mungkin kita kurang tamasya aja, kita mungkin kurang nongkrong kali ya, atau mungkin kayak apa gitu ya, mungkin kurang refreshing aja gitu. Karena kalau healing tadi lebih ke arah yang lebih orang-orang yang menurutku ya orang-orang yang punya gangguan gitu. Dan itu bukan penggunaan yang main-main kalau buat aku sendiri gitu. Makanya aku sendiri pun nggak pernah bilang kalau aku akan healing pantai misalnya gitu. Aku biasanya paketnya itu ya aku akan ya liburan mungkin ke pantai, ke Masya mungkin, piknik mungkin ya. Jadi banyak hal yang banyak bahasa yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan refreshing kita. Nah, jadi untuk healing
saya pikir itu untuk memang hal-hal yang khusus. Nah Kak, ada lagi nih Kak, satu lagi. Ada yang bilang burnout itu hilang niat untuk melakukan apapun. Iya betul, memang burnout itu juga ada faktor di mana kita akan terganggu secara aktivitas gitu. Karena pikiran kita udah capek dulu, jadi kita juga melakukan aktivitas sudah sulit. Memang bisa terjadi demikian, dan itu bisa lebih berat ya, bisa lebih berat kalau memang betul-betul dia nggak menemukan solusi, atau dia mungkin memang tidak menemukan kalau kita bahas psikologi itu stress release ya, copingnya dia untuk memangkas bebannya dia gitu. Jadi bisa demikian gitu, dan bisa lebih berat. Nah, kan banyak banget nih Kak yang mahasiswa sekarang tuh ngalamin burnout. Nah, dari Kak Dodi sendiri boleh kasih tips buat kesehatan mental kita, terkhususnya dalam mengatasi burnout itu dalam mengikuti kegiatan kayak kuliah, terus panitia, organisasi. Ya, dalam hal ini aku akan tarik secara lebih luas ya, secara lebih mungkin juga lebih mendalam gitu ya. Dengan fenomena burnout ini ada dua konteks yang mungkin aku bisa kasih. Yang pertama mungkin konteksnya adalah memang betul dia itu bebannya itu berat, entah dari dalam keluarga itu berat gitu. Dia mungkin menjadi tulang punggung keluarga, belum dia kuliah, beban kuliahannya juga berat begitu, atau beban di dalam organisasi ketika dia ikut organisasi, apalagi kalau dia kerja. Kan dia tulang punggung keluarga kan berarti dia bekerja. Jadi ini kondisi yang memang betul-betul kondisi yang sangat berat. Jadi di dalam kondisi ini kita harus melihat bahwa ada andil di mana dia itu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dia punya gitu ya. Dan ada andil juga kita sebagai komunitas, terutama komunitas Kristen yang menolong dia untuk menyelesaikan, bukan untuk menyelesaikan, tapi untuk menolong dia melihat kepada Tuhan sendiri, untuk menyelesaikan segala sesuatunya itu melihatnya kepada Tuhan begitu. Jadi ketika kita tarik ke dalam konteks ini, di dalam konteks juga di dalam kekristenan begitu ya, maka orang itu pun ada baiknya untuk cerita, ada baiknya untuk cari teman Kristen gitu ya, cari gereja yang setia dengan kitab terutama ya, yang betul-betul taat dengan Alkitab begitu ya. Mengapa demikian? Karena orang itu pun juga memerlukan solusi. Orang itu pun juga memerlukan pertolongan dari gereja atau entah dari kita persekutuan mahasiswa Kristen begitu ya, untuk bisa menyelesaikan pergumulan itu, atau untuk lewat dari pergumulan itu begitu ya. Jadi kita tidak bisa pisahkan antara orang itu punya tanggung jawab dan kita punya tanggung jawab gitu ya. Jadi ada dua hal ini yang harus jalan bareng begitu ya. Kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai komunitas Kristen dan gereja begitu ya, melihat ada orang yang betul-betul sudah sangat stres begitu, sudah betul-betul bebannya berat banget. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu mengasihi dia. Maksudnya dengan apa ya? Maksudnya dengan sesederhana kita sebagai teman kan ya temenin dia aja, mungkin dia tugas, mungkin dia pengen cerita ya kita temenin gitu ya. Tetapi tidak menghilangkan aspek di mana kita itu juga mendidik dia, begitu ya. Jadi kita tidak mau orang itu jadi manja, jadi menggantungkan ke kita, dan juga seolah-olah membuat kita itu menjadi jawaban atas segala sesuatu, begitu ya. Tapi kita harus ada menimbulkan aspek di mana kita itu juga mendidik dia untuk melihat dia kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu itu jawabannya di dalam Tuhan, begitu.
Nah, dengan caranya apa? Dengan menemani dia sebagai kita mengasihi dia, mengasihi gambar dan rupa Allah sebagai manusia itu. Dan kita tidak bisa juga langsung memberikan dia segala sesuatu yang dia inginkan, begitu ya. Jadi kita harus juga punya hikmat bijaksana untuk menolong dia melihat bahwa kita hadir itu sebagai wujud kasih kita kepada dia dan wujud kasih kita kepada Tuhan, begitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau minta segala sesuatu, misalnya minta dibelikan ini itu begitu ya, itu kan juga nggak mendidik ya, nggak mendidik, karena juga berarti membuat dia itu manja, dia itu nggak mau berusaha, pokoknya dia mau segala sesuatu itu harus turutin gitu, enggak, begitu ya. Tapi juga jangan sampai orang itu jadi quote-unquote ini kekurangan gitu ya, dan dia semakin struggle karena kekurangannya itu, dan juga jangan juga membuat dia itu kehilangan pengharapan gitu. Jadi ini harus kita hadapi dengan hikmat dan juga bijaksana orang yang di dalam konteks yang pertama ini, gitu ya. Jadi kita tidak bisa main lepas dia, nggak bisa, tapi juga nggak bisa langsung memanjakan dia, nggak bisa juga. Jadi kita harus punya iman bijaksana untuk menghadapi orang yang demikian. Gitu. Dan kita harus melihat juga bahwa kita ini pun adalah tubuh Kristus, begitu. Jadi tubuh Kristus yang kita itu pun tunduk dengan kepala yaitu Yesus Kristus, begitu ya. Jadi kita tidak bisa membuat seolah kita ini menjadi jawabannya dia, begitu ya. Karena ya kita memperlihatkan bahwa kepalamu itu adalah Yesus Kristus, begitu ya. Jadi kita nggak bisa seolah-olah hanya memberikan dia solusi, begitu ya. Karena pergumulan yang dia hadapin pun itu diizinkan Tuhan untuk dia lewatin. Kita harus punya pemikiran itu. Dia punya pergumulan, Tuhan izinkan. Bukan berarti Tuhan jahat ya, enggak. Tapi maksudnya dalam arti aku menarik ini untuk melihat bahwa orang itu pun Tuhan izinkan untuk melewati pergumulan di dalam konteks yang pertama tadi itu untuk semakin dimurnikan imannya, begitu ya. Jadi supaya dia juga semakin melihat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan terus melihat kepada Tuhan, melihat dalam bimbingan Tuhan, supaya dia bisa melewati pergumulan itu ya bersama-sama dengan Tuhan, gitu. Jadi di dalam konteks yang pertama ini memang sangat sulit, apalagi orang-orang yang sudah punya keinginan untuk mengasingkan diri, memisahkan diri dari lingkungan sosial, begitu ya. Itu lebih berat lagi. Karena apa? Karena bisa jadi itu adalah gejala yang akhirnya nanti membuat dia itu semakin menarik diri, semakin menarik kehidupan sosial, semakin menarik diri dari kehidupan sosial, dan dampaknya semakin buruk lagi. Depresi, punya niatan untuk bunuh diri, dan mempunyai niatan untuk melukai diri sendiri, begitu, dan lain dan seterusnya, begitu. Itu lebih sulit lagi. Jadi selagi kita ngerti ada orang yang demikian, ya kita yang turun. Ya, jadi kita harus punya perspektif di mana ketika kita tahu ada orang yang mengalami hal yang demikian, ya kita yang turun. Jangan nanti aku lapor dulu ya ke ketuaku misalnya, gitu ya. Nggak gitu, nggak demikian caranya ya. Tapi kita harus turun, tapi juga memberikan informasi ke orang-orang yang bisa menolong kita untuk menolong dia. Ya, jadi informasi dia di dalam manusia, dia punya pergumulan pun juga kita nggak boleh main sembarangan untuk sebarkan ya. Itu rahasia orang ya, itu privasi orang. Jadi itu pun juga harus kita pegang. Tapi kita juga harus share ke orang yang betul-betul kita percayai, dan dia betul-betul kredibel, dia betul-betul bisa menolong ketika terjadi hal-hal yang darurat dan tidak diinginkan. Itu harus punya iman bijaksana untuk ini tuh sambil jalan, begitu ya. Jadi ini sambil cerita, tapi ini juga sambil menangani, begitu ya. Nah, kita orang yang mengerti ada orang yang punya gejala-gejala demikian, gitu ya. Kita harus turun. Itu pun juga diizinkan Tuhan untuk kita bisa mengasihi dia, untuk juga belajar mengasihi manusia.
sebagai gambaran rupa Allah dan juga mengasihi Tuhan. Jadi dua hal ini nggak bisa kita pisahkan ya, pertama, dan juga kita dalam hal ini jangan lupakan doa, gitu. Karena kita juga harus melihat di mana perspektif orang yang punya pergumulan itu pun juga lagi berperan, gitu. Jadi bukan hanya wah aku stres ya, jangan lupa ini, itu pun juga peran ya. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari kita ini, di dalam kehidupan di dalam dunia yang berdosa ini pun kita sedang perang melawan iblis, perang melawan kedagingan kita. Dan kita pun juga harus melihat ini kepada siapa, kepada Tuhan yang membuat kita itu bisa melewati pergumulan itu. Jadi makanya doa itu sangat penting. Kita pun juga harus mendoakan dia, betul-betul minta kepada Tuhan untuk dia bisa melewati pergumulan ini tanpa kehilangan pengharapan, tanpa kehilangan iman, tanpa kehilangan temannya ataupun hal-hal yang memang itu baik untuk dia. Gitu. Jadi kita juga harus berdoa untuk dia. Selagi kita approach dia, menjangkau dia, terus juga akhirnya nantinya dia bisa melewati pergumulan itu, baru roh Injil masuk. Gitu. Karena solusinya di mana? Bukan solusinya itu hanya terapi. Ya. Dalam hal ini aku bukan berarti anti dengan psikologi ya, walaupun aku orang psikologi ya, aku baru aja jadi alumni psikologi. Ya maksudnya aku percaya bahwa kita itu butuh jawaban yang bisa menyelesaikan hati kita. Karena kita kalau misalnya datang ke terapis atau ke orang-orang yang hanya menyarankan kita untuk melakukan ini itu gitu ya, itu rasa kayak hanya menyelesaikan di bagian permukaan. Padahal hati manusia itu yang harus diselesaikan di depan Tuhan. Gitu. Jadi kita juga harus punya pikiran bahwa kita itu pun juga menolong dia untuk melihat bahwa mungkin hatinya sedang dibentuk Tuhan, gitu ya. Jadi hatinya itu yang harus dibereskan di hadapan Tuhan, gitu ya. Kenapa? Karena kalau sifatnya hanya permukaan, hanya sifatnya perilaku, begitu ya, itu bisa jadi akan terulang kembali. Walaupun ketika Injil masuk pun bisa terulang kembali hal yang demikian, yang berpengaruh dan segala macamnya, gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa setidaknya dia itu sudah ada pegangan, gitu. Jadi ketika dia sudah bisa melewati pergumulan itu, maka Injil masuk. Injil masuk untuk apa? Untuk betul-betul menguatkan dia, betul-betul bukan memperjelas ya, tapi lebih ke arah apa ya? Mengokohkan dia ya. Betul-betul kalau dia sudah percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu yang menjadi pengharapannya dia. Dan berita Injil pun itu harus disampaikan secara lengkap. Kristus datang ke dunia, Kristus inkarnasi menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga untuk menebus dosa kita. Dia maksudnya pengharapan kita itu bukannya lagi dihadapi dalam dunia ini. Karena orang yang mungkin burnout, stres, dan desperate dan segala macamnya gitu ya, bisa jadi hatinya itu mengharapkan dunia ini itu menyelesaikan apa yang aku inginkan, gitu. Padahal penyelesaiannya itu bukan dari diri kita sendiri atau hal-hal yang sifatnya itu misalnya ya harta atau kepanaan begitu ya. Enggak demikian. Tapi yang bisa menyelesaikan itu adalah ya berita Injil itu sendiri, Kristus itu sendiri, yang kita berharap Roh Kudus menolong dia untuk melewati pergumulan itu dan melihat dia kepada Tuhan. Jadi ini juga harus kita punyai gitu ya dalam hal ini untuk kita menjangkau orang itu. Dan dalam hal ini pun kita juga nggak mudah karena kita juga bisa jadi capek begitu ya menghadapi orang itu gitu ya. Terus juga kita juga mungkin malah justru stres sendiri begitu ya sama orang kayak gini ya.
Tetapi yang pasti kita harus sandarkan diri kepada Tuhan, kita doa. Untuk apa? Ya untuk kita juga belajar bahwa kita pun juga harus sabar yang pertama untuk menghadapi orang demikian. Tapi juga ini baik untuk kita. Iya, kita lihat di Roma 8 ayat 28 kan ya, segala sesuatu itu pun baik untuk kita ya, bagi kita yang mengasihi Dia gitu. Tapi bukan berarti kita melakukan dosa terus itu baik untuk kita ya, enggak ya. Itu betul-betul bertentangan ya kalau kita melakukan dosa terus kita mendapatkan apa yang kita inginkan dengan kita melakukan dosa begitu ya. Dan itu baik untuk aku, karena Tuhan yang kasih. No, enggak. Bisa jadi itu yang bisa jadi pemikirannya salah, hatinya salah, dan justru itu pembiaran dari Tuhan. Jadi bukannya diberkati, bukannya disertai, tapi dibiarkan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk menjaga orang ini. Nah, konteks yang kedua, nah itu orang yang malas-malasan. Ya, orang yang burnout, jadi aduh banget gitu ya. Padahal kerjaannya setiap hari cuma kuliah, pulang. Keluarganya beres, dia kecukupan dan segala macamnya. Gue tahu capek, mau kuliah capek, tugasnya capek gitu ya. Yang kayak gini nih yang nggak ngapa-ngapain tapi ngerasa capek, lelah. Itu dia. Ya kalau kita mau tarik mungkin secara lompat dia mungkin kalau bahasa aku ya dia itu malas-malasan kan melanggar firman Tuhan yang malas-malasan ya. Tapi dia itu merasa capek dan dia itu menjadi korban atas dunia ini. Nah ini kan lucu. Ini kan lucu. Jadi kayak aku tuh seolah aku tuh yang tersakiti gitu. Seolah aku tuh yang jadi korban gitu. Itu orang kayak gini yang gitu. Orang kayak gini yang gemes gitu. Tapi kita juga harus melihat bahwa mungkin orang ini pun juga punya hatinya itu salah. Salah dalam artian begini, maksudnya mungkin yang dia kejar itu bukan Tuhan juga gitu ya. Jadi dalam konteks yang kedua ini dia malas-malasan, dia itu nggak mengerjakan segala sesuatu dan segala macamnya. Nah, kalian ini yang perlu dibereskan yang pasti hati. Jadi Injil langsung masuk. Dalam hal ini Injil langsung masuk. Tentu dibereskan apa ya hatinya dan pemikirannya itu kan bermasalah ya. Apalagi kalau itu udah berlarut-larut gitu ya, itu kan merugikan keluarganya, entah merugikan kelompoknya gitu ya, entah merugikan organisasi, entah merugikan kepanitiaan. Maksudnya banyak orang yang akan dirugikan dengan orang-orang yang rasanya itu malas dan seringnya itu nggak pernah ngerjain segala sesuatu, tapi dia tuh merasa yang disakiti, itu merasa dia yang jadi korban atas kejahatan dunia ini gitu. Itu kan konyol ya, aku bilang itu konyol banget. Dan justru Injil masuk itu untuk menjelaskan hatinya. Ya setidaknya ketika kita memberitakan Injil, ya terima lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setidaknya kita berharap bahwa Tuhan itu membereskan hatinya, begitu ya. Jadi tugas kita di dalam kedua konteks ini itu yang pasti mengasihi sesama kita, ya, mengasihi teman kita dan juga mengasihi Tuhan. Dengan apa ya? Dengan kita mengasihi orang itu, gitu ya. Mengasihi si manusia ini, begitu ya. Si gambar dan rupa Allah ini yang kita kasihi, begitu ya. Jadi kita harus punya perspektif itu, punya pemikiran yang demikian, maka kita bisa menjangkau orang-orang yang demikian juga. Dan tipsnya kalau untuk orang yang kedua ini, ya udahlah gitu ya. Maksudnya coba dulu kerjain satu, misalnya kerjain dulu ini, kerjain dulu itu, gitu ya. Karena konteksnya kan beres semua kan, maksudnya quote-unquote beres semua. Keluarganya beres, keuangannya beres, teman-temannya juga nggak ada yang punya masalah sama dia, maksudnya minim konflik begitu ya. Terus juga dia kuliah juga nggak ada masalah begitu ya. Mungkin ya kurang perhatian aja mungkin orang kayak gini. Biasanya jadi dan biasanya itu orang kayak gini tuh yang upload di story gitu ya. Wah, aku lagi capek, aku lagi burnout tadi misalnya. Ini orang kayak gini mungkin ya aku bilang ya butuh perhatian aja paling ya temenin aja dia.
ajak kemana gitu. Ya paling pernah piknik aja kalau gitu. Nah itu PM siapa tuh yang nggak ngapa-ngapain tapi sukanya capek gitu kan. Jadi mungkin bisa diperbaikin lagi gitu. Nah tapi ada juga nih Kak orang yang pendiam gitu. Jadi dia tuh nggak cerita ke siapa-siapa. Nah itu bagaimana cara kita reach out-nya dia gitu. Jadi supaya dia nggak terlalu larut dalam kesendiriannya gitu. Karena kan tadi Kak Dodi bilang kalau terlalu sendiri itu nanti bisa bahaya kan ya Kak. Ntar dia bisa mungkin ada niatan buat untuk melakukan hal-hal yang di luar itu. Iya, yang ini ya sulit. Jadi yang sulit, yang betul orang yang pendiam itu sulit ditampung. Aku sendiri mengaku ini. Kita approach sedemikian rupa dan segala macamnya itu terkadang kita merasakan itu kayak sia-sia ya, orang yang itu kok akhirnya nggak mau terbuka gitu. Dan memang ini kesulitan yang betul-betul sulit, betul-betul sulit ya. Dan satu hal-hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama itu yang pasti juga tetap menemani dia. Itu tetap harus kita lakukan. Ada pandangan di mana kita itu juga harus punya bahwa mungkin orang itu tuh punya faktor yang dia itu betul-betul berat gitu ya. Misalnya faktor keluarga, ya. Faktor konflik dengan teman, faktor relasi atau faktor romansa begitu ya. Itu semua bisa berpengaruh gitu. Dan hal-hal yang menjadi pengaruh itu pun bisa membuat dia itu dari yang awalnya terbuka banget jadi tertutup banget gitu. Jadi konteks di dalam orang yang pendiam ini pun juga kita harus lihat bahwa nggak cuma satu faktor aja yang terjadi di dirinya itu gitu ya. Nah caranya kita tahu bagaimana ya kita dengan gampangnya, dengan ngomong gampangnya ya, yang ngomongnya temenin aja dia terus gitu. Mungkin dia kurang percaya sama orang-orang yang ada di masa lalunya gitu ya. Mungkin dia juga mungkin keluarganya nggak beres gitu ya. Jadi dia itu melihat realita di dunia ini tuh yang kok kayak gini dunia itu, bahwa dunia yang banyak orang katakan itu adalah dunia yang baik, dunia yang ideal, bahkan aku pun juga baik, ideal gitu ya. Tapi kenyataannya tidak demikian gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita harus lihat bahwa nggak cuma satu faktor yang mempengaruhi dia. Jadi kita harus cari faktor itu, apa aja faktornya, faktor terbesarnya apa, dan dalam kondisi apa aja dia itu akhirnya muncul keadaan yang lebih berat daripada pendiam tadi, mengasingkan diri dan segala macam itu. Kita harus tahu semua itu. Nah, selain kita menemani dia gitu ya, komunikasi itu pun juga harus kita jalankan terus. Komunikasi harus kita jalankan terus gitu ya. Karena kan aku bukan berbicara sebagai seorang profesional psikolog misalnya gitu ya. Aku bukan psikolog ya maksudnya. Bukan seorang profesional yang dibayar untuk quote unquote menerima orang yang datang ke aku. Ya, kita harus melihatnya sebagai orang itu adalah sebagai tadi tubuh Kristus ya, dan kita pun juga tubuh Kristus yang berusaha menolong dia. Jadi kita pun juga harus melihat bahwa orang ini pun di dalam kondisi yang berat mungkin ya, punya pergumulan yang berat yang sulit tersampaikan begitu ya. Makanya faktor-faktor itu kita harus lihat semuanya begitu. Nah, ada juga orang yang memang dia itu pendiam dari kecil. Gitu ya. Jadi kita harus bedakan di mana orang itu pendiam karena ada suatu hal, something yang berat, yang pergumulan yang betul-betul sulit. Gitu ya. Tapi memang ada juga yang memang dia itu pendiam dari kecil. Gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks yang kedua ini, ya simply mungkin memang karakternya demikian. Gitu ya. Jadi memang dia itu
punya teman yang bisa dia percaya beberapa begitu ya. Jadi maka dia nggak banyak share ke banyak orang begitu ya. Nah kalau dalam konteks yang kedua ini it's okay, aku berani bilang ya, tinggal kita perhatikan aja sesekali begitu ya. Nah, yang konteks yang pertama ini sulit, ini yang sulit. Kenapa? Karena orang yang kesepian, orang yang akhirnya menarik diri gitu ya, itu ya bisa jadi mengurung di dalam kamar gitu ya, terus mematikan lampu, terus melihat dunia ini tuh tidak ada pengharapan gitu ya. Nah itu yang berat dan itu yang kita harus kita perhatikan gitu ya. Dan kita sebagai orang yang betul-betul mengasihi dia begitu ya, kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk menjangkau dia, dan kita juga memperlihatkan bahwa kita mengasihi dia, kita betul-betul pengen untuk masuk ke dalam kehidupannya gitu ya, dan juga kita juga pengen untuk bahwa kita ini pun juga sebagai temannya dia gitu ya. Jadi itu yang menurutku harus kita lakukan dulu ya. Nah setelah itu ketika ada perubahan misalnya mulai membaik ya, ini kan puji Tuhan ya. Ini ya tadi yang pasti kita harus doa juga, itu harus doa juga gitu ya. Misalnya dia sudah mulai membaik gitu ya, ya mulai kita ajak dia untuk banyak belajar firman Tuhan gitu ya. Karena yang menjadi pegangan kita yang pasti firman Tuhan ya, yang pasti Alkitab itu sendiri gitu. Karena kita nggak mungkin memberikan pengharapan karena kita manusia berdosa, kita bukan Tuhan, kita nggak bisa memberikan janji kepada dia untuk ya sesimpel kita memberikan janji ke orang aja kita kan sering ingkar kan ya, jadi yang harus kita lakukan adalah juga menolong dia untuk kembali kepada firman Tuhan gitu. Pelan-pelan terus dilatih terus untuk dia juga terbiasa untuk mendalami firman Tuhan gitu ya. Dan kita juga doakan dia untuk supaya progres itu semakin membaik begitu ya, semakin terbuka gitu ya, dan dia pun juga akhirnya bisa melewati pergumulan, bisa melewati kesulitan yang dia alami sama dia. Nah itu Fems, jadi buat teman-teman nih yang merasa burn out di perkuliahan ini tuh nggak cuma dari sisi mentalnya, maksudnya sisi psikolognya ya Kak, jadi juga dari sisi rohaninya. Nah siapa tahu yang teman-teman yang merasa capek itu ternyata tidak jarang berdoa, jarang buat kembali lagi ke Tuhan. Nah aku mau ngajak buat kalian untuk balik lagi ke Tuhan, karena Tuhan tuh selalu ada ya Kak di setiap kehidupan kita. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, jadi menurut Kak Dodi sendiri itu penting gak sih Kak buat mahasiswa ikut di kepanitiaan atau di kepengurusan? Karena kan banyak orang yang merasa ikut panitia sama pengurus tuh malah bikin tambah pusing gitu. Iya, aku sih setuju dengan semua pendapat orang di mana kepanitiaan dan organisasi itu penting. Kenapa? Karena itu melatih kita untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja misalnya, atau menghadapi konteks-konteks yang lebih profesional gitu. Jadi kita dilatih di dalam organisasi, dalam kepanitiaan, kita bisa profesional gitu. Nah, tapi juga dalam hal ini aku menyarankan di mana kita pun juga harus melihat ya bahwa kepanitiaan organisasi di dalam perkuliahan pun tidak selalu semuanya itu mendukung gitu. Jadi ada yang sifatnya itu hanya membuat kita capek begitu ya, dan hanya membuat kita itu jadi budak proper gitu ya. Jadi itu pun juga harus kita punya bijaksana hikmat untuk melihat bahwa mana organisasi yang memang betul-betul itu baik. Organisasi yang baik itu yang pertama, yang pasti organisasi yang tertata, sistematis gitu ya, dan memang profesional gitu, dan melakukan hal-hal yang sifatnya itu esensial
gitu ya. Dan di dalam hal ini konteks ini PMK itu ada satu hal lagi yang lebih dari itu sebetulnya, gitu ya, yaitu di dalam kerohanian. Gitu. Jadi selain di dalam PMK itu kita dilatih profesional, selain di PMK itu kita dilatih mempersiapkan diri di dalam dunia pekerjaan, begitu ya. Tapi juga kita punya teman-teman yang seiman itu sangat menguatkan. Gitu. Jadi selain kita itu dilatih di dalam sisi organisasi, di dalam kerohanian pun juga kita dilatih. Begitu ya. Jadi kita nggak hanya mengerjakan hal yang sifatnya proper, tapi juga kita harus mengerti esensi di balik apa yang harus kita lakukan itu apa. Itu kan selalu dilatih ya sama kakak dulu. Jadi kalau nggak bisa mengerti apa esensinya atau nggak bisa memberikan alasannya, begitu ya, ya maka bisa dibilang itu sia-sia. Itu kita lakukan dengan sia-siaan, gitu. Jadi dalam hal ini pun kita juga harus melihat bahwa nggak semua organisasi itu berbeda. Dan ya dalam hal ini pun juga mereka perlu improve ya. Banyak hal yang perlu dikerjakan, banyak hal yang perlu dievaluasi, dan kembali lagi ke dalam esensinya apa, dan kembali lagi ke dalam firman Tuhan, gitu ya. Jadi itu juga harus kita lakukan, begitu ya, sebagai sisi organisasi. Jadi kita sebagai individu yang akan masuk ke dalam organisasi, kita punya hikmat bijaksana untuk memilih mana organisasi yang baik, yang betul-betul membuat kita terlatih di dalam sisi skill, begitu ya, tapi juga terlatih di dalam sisi kerohanian, gitu. Dan juga di dalam organisasi, sisi organisasi, kita tuh juga memprovide ya, menyediakan sisi-sisi di mana kita dilatih di dalam profesionalitas, tapi juga dilatih dalam sisi rohani. Dan PMK pun juga dalam hal ini harus kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, karena itu yang menjadi dasar kita. Persekutuan gereja kita, gereja secara pribadi dan juga gereja secara komunal, begitu ya, secara luas, begitu ya, kita pun juga harus kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab. Itu yang menjadi pedoman kita, itu yang menjadi pegangan kita, dan Alkitab adalah otoritas tertinggi yang harus kita pegang. Jadi bukan gereja yang menjadi otoritas tertinggi, tapi Alkitab menjadi otoritas tertinggi yang harus kita pegang. Jadi selalu kita cek apakah ini ya sederhananya melanggar firman Tuhan atau enggak, gitu ya. Kita harus tahu, gitu ya. Dan PMK juga dalam hal ini pun juga harus punya sisi introspeksi. Jadi apa yang sudah dilakukan PMK, apa yang menjadi alasan untuk anak-anak itu bisa datang ke PMK. Apakah mereka betul-betul dilatih dalam kerohanian? Apakah betul-betul mereka itu dikembalikan kepada firman Tuhan? Apakah hidupnya semakin kudus, ya, semakin kudus di hadapan Tuhan, semakin menjadi buah, menjadi garam yang terang, begitu ya. Jadi itu pun kita harus pertimbangkan, dan kita harus provide itu, gitu ya. Dan gereja dalam hal ini pun juga demikian. Tapi ada perbedaan level, ada perbedaan tingkatan di mana persekutuan kita PMK itu ada di bawah gereja. Bukan berarti di bawah naungannya gereja, tidak demikian. Tapi maksudnya adalah gereja yang taat dan setia kepada firman Tuhan itu membimbing kita sebagai persekutuan. Jadi bukan kebalik, bukan kita itu yang di atasnya gereja, enggak. Karena gereja itu kan perpanjangan tangan Tuhan ya, masih lama ini ya. Perpanjangan kemuliaan Tuhan, perpanjangan kerajaan Tuhan, gitu ya. Kita tidak bisa memposisikan kita itu di atas gereja. Itu prinsip yang salah. Kalau misalnya kita memposisikan diri kita PMK di dalam di atasnya gereja, ya. Tetapi pun demikian, ya kita lihat realita bahwa gereja pun juga nggak semuanya taat kepada firman Tuhan, gitu ya. Dan bagaimana melihatnya ya, bagaimana mengujinya ya. Yang pertama yang pasti dari khotbah minggunya, itu kan paling gampang ya, paling simpel ya. Khotbah minggunya itu betul-betul kembali ke firman Tuhan, atau hanya menjanjikan berkat-berkat yang manis, gitu ya, atau menjanjikan kesuksesan yang nggak ada hentinya, gitu ya. Kenapa? Karena Alkitab nggak menjanjikan itu. Alkitab itu nggak menjanjikan kita hidup sukses di dunia dan segala macamnya, gitu ya. Maka kalau misalnya gereja melakukan hal yang demikian, maka ya
yang bisa membuat kita bisa membuat domba-domba Tuhan, bisa membuat angka persekutuan kita itu arahnya lain, bukan kembali kepada firman Tuhan, tapi justru mungkin lebih menjauh. Gitu. Jadi selain daripada khotbah minggu, misalnya tafsirannya, misalnya kehidupan di dalam gerejanya seperti apa, apakah pendetanya, apakah hamba Tuhannya itu hidupnya menyeleweng, enaknya sendiri, minta berkat sana sini, minta perpuluhan sana sini untuk dipakai dirinya sendiri, gitu ya. Loh, kalau terjadi demikian, ya aku berani bilang ya tinggalkan aja gerejanya. Itu simpel kayak gitu kok. Jadi kita jangan punya pemikiran bahwa kita sudah terikat di dalam satu gereja, gitu. Pun gereja itu kita harus uji. Apakah gereja ini tuh setia kepada Alkitab? Ya, bukan berarti gereja yang benar dan gereja yang sempurna ya. Aku nggak berbicara demikian ya, karena kita belum direalisasikan secara sempurna di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali, gitu ya. Jadi gereja itu pun masih kurang. Ya, tetapi mana gereja yang di dalam kekurangan ini, di dalam keterbatasan ini itu tetap kembali, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada firman Tuhan. Itu yang menjadi pilihan kita, gitu ya. Jadi kita sebagai persekutuan, kita sebagai gereja pribadi, gitu ya, kita pun juga harus punya hikmat bijaksana untuk memilih gereja yang mana yang membuat kita itu juga dilatih kerohaniannya, dilatih kepekaannya untuk semakin mengenal Tuhan yang sejati, gitu ya. Jadi kita pun kalau belajar di dalam jurusan misalnya, kalau Cesia belajar bahasa Jerman gitu ya, ada grammar yang salah, ini kan salah kan? Iya kan? Misalnya ada pengucapan yang salah, kayaknya misalnya kayak Guten Morgen gitu ya, tapi jadi kayak Morgen gitu ya, itu kan salah juga ya. Jadi kita mengerti bahwa ada hal-hal yang Tuhan taruh di dalam hati kita itu bisa kita gunakan untuk menguji, dan yang pasti mengujinya itu dengan Alkitab ya. Maksudnya hati kita itu pun merasa kok kayaknya nggak setia, itu ada sense itunya juga. Ada bagian di mana kita itu merasa kok kayaknya gereja ini tuh ada yang aneh ya, begitu ya. Jadi kita mengujinya lewat apa? Ya jangan menguji jangan lewat perasaan. Mengujinya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kembali firman Tuhan. Gerejanya itu punya pengajaran yang kembali kepada firman Tuhan atau menjauh, atau nggak setia sama Tuhan. Ini yang harus kita tinggalkan. Jangan ragu-ragu untuk meninggalkan gereja yang nggak setia ya. Jangan ragu-ragu. Yang ada kalau kita ada di dalam situ terus, ya mungkin bisa jadi kita nggak dilatih rohaniannya, begitu ya, dan mungkin bisa jadi kita hidup nggak kudus. Itu lebih ngeri lagi kalau kita hidup nggak kudus di hadapan Tuhan. Ya. Jadi maka dari itu kita juga sebagai di bawahnya gereja, sebagai persekutuan, kita pun juga harus kembali kepada gereja yang taat, setia kepada firman Tuhan, dan kita pun juga harus dibentuk di dalam quote-unquote naungannya gereja itu. Maksudnya apa ya, maksudnya nanti aku jadi kayak kita itu seolah-olah jadi nggak mau tunduk sama gereja gitu ya. Maksudnya tetap kita itu apa ya, punya manajemen di mana kita itu tetap bisa kembali kepada gereja yang setia dan taat, tapi juga nggak menghilangkan esensi di mana kita itu sebagai persekutuan, gitu ya. Jadi yang kita kembalikan adalah esensinya, yang kita kembalikan adalah tujuannya, yang kita kembalikan adalah firman Tuhan ke persekutuan itu, bukan menghilangkan persekutuan itu yang menjadi melebur di dalam gereja. Karena persekutuan pun menjadi perpanjangan gereja untuk apa ya biasanya ya, mendidik persekutuan itu di dalam konteks universitas ya, anak-anak mahasiswa, anggota-anggota organisasi itu untuk kembali kepada firman Tuhan. Jadi kita pun sebagai persekutuan mahasiswa Kristen atau UKK atau whatever lah namanya ya, itu pun juga menjadi perpanjangan tangan gereja, gitu ya. Jadi kita nggak bisa memisahkan, udahlah gereja sendiri aja, gitu. Nggak bisa. Itu hilang, kita kehilangan kita kehilangan tingkatan itu berarti. Nah, kita nggak mau tunduk berarti. Ya, jadi jangan kira kita itu sebagai persekutuan itu nggak harus di atas gereja gitu, enggak. Gitu. Jadi maka dari itu
yang pasti kita juga sebagai persekutuan mahasiswa Kristen itu juga harus pilih-pilih kan, mana pembicara yang baik, mana pembicara yang ngawur gitu ya. Banyak pembicara yang ngawur ya. Jadi dalam hal itu kita juga harus aktif gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah demikian gitu ya, sebagai persekutuan mahasiswa Kristen. Dan kita sebagai individu begitu ya, itu pun juga harus mau dibentuk. Firman Tuhan katakan ya bahwa tapi ini adalah bahwa kita itu muridnya Tuhan gitu ya. Jadi maka kemana guru kita pergi, apa yang guru kita ajarkan, ya kita lakukan gitu. Jadi kita pun juga sebagai individu itu pun juga harus mau dibentuk. Lewat apa? Lewat persekutuan mahasiswa Kristen, lewat gereja yang taat dan setia gitu ya, dan taat dan setia kepada firman Tuhan ya. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Jadi aspek di mana individu yang memilih organisasi itu tidak bisa dipisahkan. Dia punya hikmat bijaksana, tapi juga kita sebagai organisasi yang sedang ada di dalam organisasi itu, kita juga nggak bisa pisahkan bahwa kita itu nggak bisa perfect. Kita tuh jadi seolah-olah lepas tangan dan hanya menjalankan agenda kita. Jadi mengapa dari dulu juga kakak tekankan bahwa yang paling penting itu, yang betul-betul yang harus kita tekankan itu adalah penjangkauan, begitu ya. Jadi bukan hanya acara-acara yang besar yang harus kita urus, tapi jiwa tiap jiwanya. Jadi anggota per anggota itu pun kita harus perhatikan. Ya memang ini berat, betul berat. Tapi kita kan juga punya hikmat bijaksana ya, dengan seperti apa kita punya cara, ya kita harus jalan begitu. Jadi jangan seolah-olah PMK itu hanya melatih skill atau organisasi aja gitu. Ya kalau menurut ceritanya aku lari ke organisasi-organisasi di luar yang betul-betul lebih baik, ya itu lebih membangun kok. Makanya mungkin banyak anggota juga yang merasa dia itu mending lari ke organisasi lain aja daripada ke PMK. Karena nggak ada kualitasnya kok gitu. Ya. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa esensi di dalam PMK itu bukan hanya soal organisasi, tapi juga pelayanan, tapi juga kerohanian kita, tapi juga hati kita di hadapan Tuhan. Jadi harap PMK juga bisa introspeksi, evaluasi di dalam dirinya untuk melihat bahwa apa yang sudah dilakukan PMK itu apakah sudah melatih kerohanian di setiap anggotanya, atau hanya justru hanya dengan acara-acara yang banyak demikian ya kita justru mengabaikan yang lain gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa pisahkan itu, tapi juga kita punya hikmat bijaksana untuk menembus ke dalam circle-circle yang tersembunyi pun kita juga harus lakukan. Nah, yang kayak gitu, justru tadi yang kita bicara di awal tadi, bisa karena burnout dan segala macamnya. Karena dia bisa aja sebagai orang Kristen dia kecemplungnya di circle yang nggak sehat misalnya, yang justru menyuruh dia untuk melakukan dosa demi dosa begitu ya. Ya semakin melanggar firman Tuhan dan justru semakin nggak beres hidupnya. Gitu. Jadi kita pun juga harus punya hikmat bijaksana untuk menembus ke situ. Jadi harap itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk evaluasi dan juga introspeksi dalam PMK sendiri. Pun bukan berarti aku bicara demikian di tahun pun yang paling baik ya Mbak ya. Tapi masih aku pun juga rindu untuk PMK bisa menjamah lebih banyak anggota-anggota, jiwa-jiwa untuk mereka bisa dilatih untuk tunduk pada firman Tuhan, untuk dilatih kepekaannya melihat ajaran mana yang taat setia kepada firman Tuhan atau enggak, dan juga hidupnya semakin kudus. Jadi aku nggak rindu PMK itu punya acara itu yang Natal nasional itu enggak. Sama sekali aku nggak rindu. Aku sama sekali nggak rindu PMK itu punya Paskah yang sifatnya nasional, diselenggarakan di auditorium, diselenggarakan GOR, semuanya datang di situ, kita menginvite semua PMK gitu. Aku nggak rindu begini. Ya. Karena bisa jadi itu cuma euforia. Bisa jadi itu cuma ya kepuasan diri kita aja. Gitu. Jadi kita harus kembali ke esensi di mana kita itu sebagai anggota tubuh Kristus. Yang harus kita lakukan adalah ya justru saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya salah satunya. Terus juga memberikan mengasihi satu dengan yang lain juga, dan juga mengembalikan
kepada Kristus itu sendiri. Itu yang menjadi esensinya, dan aku sangat rindu PMK menjadi demikian. Jadi nggak cuma kita punya, misalnya nanti suatu saat mungkin punya gedung sendiri, punya kayak di PMK sebelah itu dia punya gereja begitu ya, yang tingkat 3 gitu ya. Tapi kalau itu nggak ada isinya sama aja. Dan aku pegang satu perkataan bahwa satu kalimat, aku parafrase ya, kalau nggak salah dari Pak Tom, dari pendeta Stephen Tom, aku bilang jangan sampai kita punya gedung yang besar, gereja yang besar, tapi kemudian itu lalu, tapi anugerah Tuhan itu lalu. Makanya terjadi seperti apa ya, seperti di Europe, di US, itu besar sekali, betul-betul tinggi, bagus arsiteknya segala macam, tapi nggak ada orang. Sama aja bohong, sama aja kayak mungkin kasarnya adalah Tuhan itu mencabut anugerahnya dari situ, dan maka Tuhan itu membiarkan orang itu jatuh ke dalam kebinasaan. Itu lebih ngeri dibandingkan kita yang betul-betul struggle untuk betul-betul orang itu terperhatikan kerohaniannya. Jadi jangan anggap kita punya acara besar, kita punya suatu hal yang besar, kita banggakan, dan akhirnya ujung-ujungnya ya ternyata orang nggak terperhatiin. Ujung-ujungnya orang itu nggak terlatih di dalam kerohanian. Ujung-ujungnya ya orang itu jatuh ke dalam dosa, jatuh demi jatuh. Jadi maka dari itu aku pun juga punya introspeksi demikian gitu, apakah di tahun tersebut juga sudah melakukan demikian gitu, dan ataupun di dalam perkembangan PMK sekarang seperti apa begitu. Karena juga aku juga sekarang udah solitan untuk lagi ya ke PMK karena dengan berbagai hal hubungan kesibukan begitu. Jadi makanya harap PMK memperhatikan ini juga sebagai persekutuan dan di dalam esensinya itu sendiri. Oke, Fems. Nah, di PMK sendiri ini sebenarnya ada nih Kak buat teman-teman yang butuh teman cerita atau mungkin butuh tempat buat curhat. Itu di PMK sekarang ada namanya PMK Care, Kak. Jadi teman-teman nanti bisa chat ke nomor PMK Care untuk teman-teman cerita, teman-teman curhat, atau teman-teman mau sambat, keluh kesah seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih nih Kak Dodi udah menjadi narasumber di podcast kali ini. Nah, aku punya pantun nih guys. Buat teman-teman nanti bisa bilang cakep gitu. Cakep. Belum Kak, belum. Beli biji suasi dari tadi. Cakep. Warungnya di bawah pohon cemara. Cakep. Terima kasih Kak Dodi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.